Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-7 seri yang pertama. Kitab Nahum pasal 1 dengan perikop judul Murka Tuhan dan firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkosh. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa.
Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang, aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu. Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Nahum Fasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang jangan main-main dengan panjang sabar Tuhan, berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab, Nahum 1 ayat 3 dengan bunyi nas. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Dalam diri para nabi termasuk Nabi Nahum, pesan nubuat dari Tuhan yang mereka harus sampaikan adalah muatannya sangat berat. Mengapa? Ya, karena isi di dalam nubuat itu ada tangisan dan kepedihan. Dan kali ini, kembali Allah harus berurusan dengan Niniwe. Allah benar-benar telah kehilangan kesabaran terhadap bangsa ini. Niniwe, kota yang mendengar khotbah Yunus 100 tahun sebelumnya dan bertobat dan diselamatkan. Namun sayang, segera setelah itu, mereka menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya. Oleh sebab itu, Allah memperlihatkan kepada Nabi Nahum dalam satu penglihatan akan kota yang telah kembali tergelincir ke dalam dosa itu, yang kini siap untuk menerima penghukuman. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, nubuat Tuhan tentang Niniwe melalui Nabi Nahum menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya berurusan dengan individu secara perseorangan, tetapi Tuhan Allah juga berurusan dengan mereka secara bangsa atau negara. Ini adalah nubuat yang mengemukakan kebenaran tentang murka Tuhan, dan aplikasinya kepada bangsa-bangsa modern adalah bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan juga. Niniwe adalah kota kuno dan terkenal yang didirikan oleh orang gagah perkasa pertama di dunia, yaitu Nimrod. Lihat Kejadian 10 ayat 9-11. Mulai dari tembok, kuil, istana, prasasti, dan seni pahat Niniwe, kesaksian bisu namun rumit diberikan kepada kota yang berkembang hingga kehancurannya pada tahun 612 sebelum Masehi. Nahum dalam penglihatan ilahi ini menerima lebih dari sekedar pesan yang dikomunikasikan kepadanya dalam bentuk kata-kata atau frasa dari Allah. Untuk itu Nahum memulai nubuatannya dengan mempertimbangkan karakter Allah yang membawa penghakiman, yaitu bahwa Allah itu cemburu, Allah itu pembalas,
dan Allah itu pendendam kepada para musuhnya. Tetapi Ia juga panjang sabar dan besar kuasanya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Allah mengenal orang yang berlindung padanya, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 2-8. Allah itu cemburu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah itu cemburu? Kecemburuan Tuhan Allah adalah cinta yang bereaksi. Karena Allah tidak mau manusia berbagi hati dengan yang lain. Tapi itu bukan berarti Tuhan Allah itu egois dan menginginkan kita hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi ini semata-mata karena Tuhan tahu bahwa atas kesetiaan kita kepadanya tergantunglah kehidupan moral kita. Tuhan Allah tidak iri pada kita atau cemburu buta terhadap kita. Ia hanya ingin kita melihat lampu merah dalam hukum dan kebebasan yang diberikan kepada kita. Mengenai Tuhan akan membalas dendam pada musuh-musuhnya, manusia perlu memahami kata-kata ini, bahwa setiap orang yang menentang Tuhan terus-menerus pada akhirnya akan menerima pembalasannya. Itulah yang dimaksud dengan Allah membalas dendam pada musuh-musuhnya. Sedangkan untuk panjang sabar Tuhan, ini mengartikan bahwa Tuhan jauh lebih sabar daripada manusia. Meskipun ada waktu dan tempat di mana Tuhan benar-benar menunjukkan kemarahannya, namun kemarahan Tuhan itu tidak datang dengan cepat atau sembarangan. Pedang keadilan Tuhan ada di sarungnya, dapat dengan mudah ditarik, tetapi dapat kembali lagi ke sarungnya. Sambil menangis Tuhan berkata, "Tidur, hai pedang, tidur, karena aku akan mengasihani orang-orang berdosa dan akan mengampuni pelanggaran mereka." Tetapi Tuhan sekali-kali, sahabat-sahabatku, tidak akan membebaskan orang jahat. Karena Tuhan bukan seperti kebanyakan hakim dunia yang tidak adil, yang membiarkan yang bersalah itu pergi dengan bebas tanpa harus ada rasa bersalah. Kita tidak bisa berharap bahwa Tuhan akan berkata, "Semua diampuni," dan selesai. Kita harus ingat, meski sudah diampuni, itu bukan berarti kita bebas melakukan pelanggaran yang sama bahkan meningkat lagi. Ingatlah, dosa yang diulang-ulang harus dipertanggungjawabkan, karena Tuhan tidak akan membebaskan orang jahat. Setiap dosa yang telah dibayar oleh Kristus di kayu salib, jika tidak dihargai, maka akan kita tanggung sendiri pada waktu hari penghakiman terakhir. Murka Allah yang akan dicurahkan bagaikan api itu akan terjadi ketika Tuhan terus-menerus ditentang dalam jangka waktu yang lama dan ditolak dengan cukup kuat, maka penghakiman itu harus jalan. Memahami akan hal ini seharusnya membuat umat manusia segera bertobat dan tidak mempermainkan kesabaran Tuhan lagi. Ingatlah sahabat-sahabat firman, Tuhan itu baik, benteng di hari kesusahan. Mereka yang mencintainya dan percaya kepadanya akan melihat kebaikan Tuhan dan menemukan benteng perlindungan, yaitu Tuhan sendiri. Perlindungan Tuhan yang bukan hanya satu hari, bukan hanya seminggu, sebulan, atau hanya setahun, tetapi sepanjang kita memerlukan perlindungannya. Terlebih lagi di hari percobaan yang terberat. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan iblis menambahkan 1 jam ekstra saja pada hari itu, sampai semua kesedihan kita pun berakhir. Sekali lagi teman-teman terkasih, sahabat-sahabat firman, Tuhan itu baik. Dan sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui hal ini. Tuhan itu baik dalam keberadaannya, karena memang sifatnya adalah baik. Tuhan itu memang baik dari sananya
dan tidak ada yang harus menolong dia untuk menjadi baik. Tuhan itu baik selamanya dan tidak akan pernah berubah. Tuhan itu baik dalam setiap pribadi keilahiannya. Tuhan itu baik dalam semua tindakan kasih karunia-Nya, dan Tuhan itu baik dalam semua rencana dan tujuannya bagi hidup kita. Mengenai kehancuran Niniwe, Niniwe telah matang untuk penghakiman yang menghancurkan. Ini bukan hanya sekadar hukuman yang keras, tapi ini adalah kehancuran total yang akan menimpa kota itu. Mereka akan dimakan seperti tunggul yang benar-benar kering, yaitu sisa batang rumput yang kering yang siap dilahap oleh nyala api yang paling kecil. Dan untuk Yehuda yang dijajah oleh Assyria atau Asyur atau Niniwe, mereka akan dibebaskan oleh Tuhan, meskipun Tuhan pernah menghukum mereka dengan penderitaan. Untuk itu beginilah firman Tuhan kepada Niniwe dan kepada Yehuda. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Sahabat-sahabat firman, tidak bisakah orang percaya hari ini yang terjebak atau tertekan oleh dosa meminta Tuhan untuk mematahkan kuk dosanya? Bisa, sangat bisa. Tapi itu harus dilakukan dengan kemauan penuh untuk berjalan dalam aturan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan yang dapat memutuskan kekuatan dosa yang mengikat kita itu. Dengan mengetahui kasih karunia dan belas kasihan Tuhan kepada umat-Nya, seharusnya tidak membuat kita sebagai orang percaya ceroboh dalam ketaatan, namun harus membuat kita lebih bersungguh-sungguh untuk mentaati setiap firman Tuhan. Karena pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Christ Object Lesson halaman 177 dan 178 mengatakan, panjang sabar Tuhan itu luar biasa. Lama keadilan itu menunggu, sementara belas kasihan memohon kepada orang berdosa. Tapi keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Mazmur 97 ayat 2. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1 ayat 3. Dunia telah menjadi berani dalam melanggar hukum Tuhan karena kesabarannya yang begitu lama. Manusia telah menginjak-injak otoritas hukumnya. Mereka telah memperkuat satu sama lain dalam penindasan dan kekejaman terhadap warisnya dan berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mazmur 73 ayat 11. Tetapi ada garis yang tidak bisa mereka lewati. Waktunya sudah dekat ketika mereka akan mencapai batas yang ditentukan. Bahkan sekarang, mereka hampir melampaui batas-batas panjang sabar Tuhan, batas-batas kasih karunia, batas belas kasihannya. Tuhan Allah akan mengatur untuk membela kehormatannya sendiri dan untuk membebaskan umat-Nya serta menekan gelombang ketidakbenaran. Jadi sahabat-sahabat firman adalah baik bagi semua orang, bagi kita umat-umat percaya, untuk melihat dengan iman apa yang dikatakan di dalam kitab Nahum pasal yang pertama ini tentang Allah yang berbicara tentang kengerian besar kepada orang fasik dan penghiburan bagi orang percaya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.